الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan dengan merdu oleh saudara Muhammad Fahri Al-Kamal, salah satu qori terbaik yang merupakan siswa MTS Muhammadiyah Tanjung Kencon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana yang damai dan indah ini, senantiasa ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat dan kasih yang tiada henti. Di antara manusia yang Allah cintai adalah ia yang selalu ingin menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Seseorang yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sarana untuk memperbaiki hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga mencintai orang-orang yang baik dalam hablum minannas, baik hubungan dengan orang lain, hidup berdampingan dengan saling tolong menolong, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling mengajak untuk memerangi perkara yang munkar. Sahabat MTS Muda TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sajian sore Ramadan kembali membersamai kita dengan untuk menemani sahabat semua dalam menunggu waktu berbuka. Selanjutnya, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Randes Sunario dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Seperti biasa, sebelum memulai marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam idina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sajian sore Ramadan, santai mengaji menjelang berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi fihil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim aidan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Saudara-saudaraku pemirsa TV Muda TV MTS Muhammadiyah Tanjung Icana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita berjumpa dalam rangka untuk bermuhasabah, menjalin rasa keterpautan, kecintaan terhadap Rasulullah, terhadap sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas kasih sayangnya. Demikian hamba dicipta, demikian dikembalikan kepada yang hak memiliki, senantiasa penuh dengan kerahmatan surga Jannatul Naim yang senantiasa Allah wariskan kepada hambanya. Alhamdulillah, puasa sebagai wahana memfasilitasi terhadap hambanya untuk menjadi manusia yang fitri. Semua dilahirkan suci, kembali kepada Allah dengan kesucian. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya kasihi, di Muda TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kajian kita adalah urgensi amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan semua bidang yang sifatnya universal. Di awal mukadimah telah dibacakan surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan dari kamu yang mengajak kepada yang ma'ruf dan menyuruh untuk tidak melakukan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta sejarah tentang turunnya ayat ini adalah sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus Allah menjadi Rasul, sebagai penyempurna, seperti apa peradaban masyarakat saat itu. Peradaban masyarakat Arab saat itu dan sekitarnya, mereka dalam rangka atau dalam posisi peradaban yang sangat tidak menguntungkan, anti peradaban boleh dikatakan. Maju memang, tapi satu sisi peradaban yang diidam-idamkan tidak terwujud di situ. Seperti apa? Peradaban yang diinginkan adalah dimuliakannya eksistensi manusia, kedudukan manusia. Betapa waktu itu sungguh sangat merisaukan. Mereka yang tidak punya kekuatan tersingkirkan, dan selalu mereka membangun kekuatan, dan di saat membangun kekuatan itu dirasa laki-lakilah yang kekuatan yang memadai. Maka mereka demikian, lahir perempuan ya tidak diberi kesempatan untuk hidup. Itu fakta sejarah di mana Rasulullah saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi daerah, wilayah, negara, negeri yang saat itu dengan peradaban yang tidak menguntungkan, Allah utus seorang Rasul, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakinkan dirinya akan kemampuan yang Allah berikan dan Allah akan membantunya dengan ayat 100, dengan surat Al-Imran ayat 104 tersebut, maka kesimpulannya dapat merubah
peradaban Arab yang semula peradaban yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hajat manusia, maka demikian Rasulullah dengan jangka waktu 13 tahun mampu merubah peradaban masyarakat Arab menjadi masyarakat yang beradab, menghormati hak asasi sesama. Sudah tidak ada lagi yang golongan yang memiliki kekuatan yang single, semua punya kekuatan yang sama. Sehingga julukannya adalah Madinatul Munawwarah. Memang perjuangan yang berhasil secara maksimal itu saat di hadirin MTS Muda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Indonesia saat tahun 1945 dengan keberanian untuk mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkarnya? Fakta sejarah membuktikan bahwa dapat mengusir penjajahan Belanda yang Belanda yang menguasai 350 tahun, Jepang 5 tahun, dan pada akhirnya 1945 Indonesia merdeka. Saudara-saudaraku TV Muda yang MTS TV Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang punya kesempatan untuk menjadi kendali amar ma'ruf nahi mungkar tersebut? Ya, kita semua hamba Allah. Maka yang paling efektif adalah mengamar ma'rufkan secara mandiri dan menahi mungkarkan secara mandiri. Kesimpulannya bahwa sepanjang kehidupan umat manusia, amar ma'ruf nahi mungkar menyertai dalam kehidupannya. Demikian amar ma'ruf nahi mungkar redup, maka peradaban juga akan redup. Saudara-saudaraku TV MTS Muda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar dimaknai tidak dalam konteks yang keras, misalkan tidak dalam konteks pragmatis seketika, tidak, tapi amar ma'ruf nahi mungkar dimaknai adalah penempaan diri atas berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya. Di antaranya adalah dengan literasi pendidikannya, diperbanyak membaca, diperbanyak mendengar. Apalagi untuk saat ini sangat mudah sekali kita mengakses dari literasi-literasi yang kita temukan. Kemudian terhadap yang nahi mungkar diri kita, ya semaksimal mungkin untuk bisa menahan. Tapi yakinlah bahwa demikian kita mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dengan sendiri nanti akan terkesamping terhadap yang lain, terhadap sesama, sosial, kemasyarakatan, lingkungan kita di sekolah dan lain sebagainya. Ini sangatlah penting amar ma'ruf nahi mungkar diwujudkan dalam bidang-bidang. Saudara-saudaraku MTS Muda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita pesimis juga terkait dengan kondisi yang ada. Satu sisi membangun peradaban yang beradab,
tapi satu sisi juga mencoba untuk bagaimana membengkokkan, menyimpangkan. Ini sudah hukum alam. Sebab demikian manusia lahir dua fitrah yang diberikan, yakni dengan nafsu mutmainah dan nafsu lawamah. Nafsu yang rahim, yang tenang, yang care terhadap yang lain. Tapi satu sisi itu ada nafsu-nafsu yang berlebih, menguasai, kemudian ya tidak suka dan sejenisnya dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, MTS Muda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian implementasi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kaitannya dengan nahi mungkarnya. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika hadis ini dimaknai atau dipahami secara secara konteks, secara utuh begitu saja, terkesan ya pragmatis, ada kekerasan di dalamnya. Bisa jadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, untuk agar tidak terkesan itu, sehingga Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum al-ayat. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadapnya atau terhadap orang-orang kafir, tetapi saling kasih sayang sesamanya. Saudara-saudaraku, pemirsa MTS Muda TV yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba perhatikan saat ini, yaitu manusiawi saja sesungguhnya, tapi hanya kurang controlling saja. Demikian ada statement yang sekiranya mengganggu alam pikiran saudara yang lain, maka muncul adalah perlawanan dan lain sebagainya, yang sehingga terjadi kegaduhan. Contoh terakhir, bagaimana dengan penataan toa umpama oleh Menteri Agama kita. Itu sebenarnya kalau kita sikapi secara arif, ya tidak seheboh itu. Tapi mudah-mudahan terkendali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar itu dilandasi atas ruhama'u bainahum. Menyampaikan itu dilandasi atas kasih sayang, bukan atas dasar gelo, apa itu istilahnya, atas dasar jengkel dan sebagainya, tapi atas dasar kasih sayang dalam rangka memperbaiki saudara-saudara kita. Mungkin itu saja. Terakhir, bagaimana di kita, di Muhammadiyah khususnya, di lembaga pendidikan pada khususnya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan dilandasi
ruhama bainahum, kasih sayang yang dikedepankan antar sesama, antar siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, kepala sekolah dengan stakeholder yang ada. Insya Allah dengan ruhama bainahum, kasih sayang yang dikedepankan di dalamnya akan tercipta suasana yang sangat menguntungkan. Harapan kita yang dicita-citakan adalah amal usaha di lingkungan kita dengan dilandasi itu akan terwujud. Tegas memang harus. Tegas beda dengan keras. Sebab tegas itu sebuah keniscayaan. Jika tegas dilandasi dengan ruhama bainahum, ketegasan dilandasi dengan kasih sayang sesama, insya Allah yang muncul adalah hal-hal gestur atau perilaku yang saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah dengan gigih, dengan dilandasi atas ruhama bainahum, aktivitas apapun yang kita lakukan, lebih-lebih di lembaga kita atau dimanapun, di rumah kita, dalam masyarakat kita, ya mungkin kita berdua dan sebagainya, insya Allah huru hara tidak akan ada. Yang terjadi adalah sifat atau nafsu, ketenangan, dan ketenangan. Maka implementasinya kaitannya dengan nahi mungkarnya, kalau dalam Islam memang sudah ada plot-plot. Bisa dengan tangan, peringatan dengan tangan. Ini diidentikan dengan lebih kepada penguasa. Dengan lisan untuk semua. Jika tidak mampu dengan lisan, adalah dengan mendoakan dengan hati. Dalam hadis itu sekalipun lemah tapi sungguh mendalam, doa pada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Kaitannya dengan yang lisan, ya, menggunakan ruhama bainahum, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang tidak mendiskreditkan sesama, menghormati sesama, tidak menjatuhkan dan sebagainya. Kadang yang terjadi memang sebaliknya. Oleh karenanya amar ma'ruf nahi mungkar selama kehidupan manusia sepanjang masih dilaluinya, semasa itu pula atau selama itu pula amar ma'ruf nahi mungkar terus mengiring. Insya Allah kita masuk di dalam. Demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan ini kesimpulannya bahwa dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengedepankan kasih sayang sesama. Lalu yang kedua, untuk dapat melakukannya kita senantiasa mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memampukan. Lalu yang ketiga, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, harapannya tidak seketika. Bisa jadi harapannya seketika, tapi yang jelas sesuatu itu yang kita harapkan bisa jadi 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya baru dapat dirasakan. Tapi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya selalu terus kita gaungkan, kita sampaikan dengan penuh keakraban, dengan penuh kasih. Sekian, mudah-mudahan saya maaf. Nasru minallah wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTS Muda TV yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita telah sampailah di penghujung acara. Marilah bersama kita menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Jalus Ricardo mohon maaf atas segala kekurangan.
Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.